Oke ya, yang ini mengenai 5 mitos forex yang menyesatkan. Saya akan sambung dengan 5 hal ya, yang bukan mitos tapi fakta mengenai forex yang harus diketahui. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah trading itu bisa dengan ilmu yang bagus tapi mudah ya. Kalau tadi kan mitosnya ilmu yang bagus susah. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Misalkan saja yang tidak perlu menggunakan indikator, nggak ribet, nggak ngelihat gambar-gambar yang berwarna-warni, atau menggunakan indikator tapi nggak banyak, misalkan 1 saja, jadi nggak bingung, jadi gampang gitu ya. Nah, contohnya di trading mancing. Trading mancing itu sangat mudah sekali dilakukan, padahal ilmunya bagus. Hanya menggunakan 1 indikator dan tinggal lihat warnanya saja. Warna apa yang di atas, warna apa yang di bawah. Kemudian kita open posisi buy dan sell, dan sudah ada panduannya, mata uangnya apa. Jadi sangat mudah sekali ya, semua orang bisa melakukan. Belajarnya sederhana, bahkan 1 hari sudah bisa ya. Kemudian tradingnya juga tidak harus di depan laptop. Saya biasanya kalau pengen trading, bangun pagi, saya open posisi, udah saya tinggal, nggak saya lihat-lihat lagi. Kalaupun saya mau cek, saya lihat di HP saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau close, saya juga ambil HP dan saya close. Saya bisa tinggal tradingan saya di rumah, laptopnya nggak saya bawa. Saya hanya bawa HP dan saya bisa kemana-mana. Saya bisa traveling. Bapak Ibu kalau lihat YouTube saya, tentunya Bapak Ibu sering melihat perjalanan-perjalanan saya. Forex traveling. Saya suka sekali untuk melakukan liburan-liburan Bapak Ibu. Gimana kalau tradingan saya ini ribet, susah, harus di depan laptop ya. Dan profitnya selalu terukur. Jadi bukan profit yang muluk-muluk yang kita pikir ini wah gede, ini menyenangkan sekali, saya pengennya yang cepat. Enggak Bapak Ibu ya. Saya tradingnya sangat aman, profitnya terukur. Jadi ada ukurannya Bapak Ibu ya. Jadi yang wajar gitu profit dari trading mancing ini Bapak Ibu. Oke, itu faktanya ya Bapak Ibu. Dan masih banyak juga teknik-teknik trading yang bukan hanya mancing, yang dilakukan oleh trader-trader yang profesional. Itu juga enggak repot Bapak Ibu ya. Itu juga enggak perlu harus ribet-ribet juga. Jadi intinya, faktanya teknik trading yang bagus justru yang sederhana, yang nggak pakai ribet. Orang selalu salah paham, dikira yang ribet itu adalah teknik yang bagus dan layak untuk dibeli. Padahal kalau saya pribadi ya, saya cari yang gampang, yang sederhana, yang mudah dilakukan. Semakin mudah dilakukan, maka kita semakin nyaman sebagai trader. Oke, fakta yang kedua adalah trading itu bisa untuk siapa saja. Ya, jadi nggak harus yang pendidikannya tinggi, tapi siapa saja. Tadi saya sudah memberikan contoh Subrutmi ya. Dulunya adalah seorang ART, kemudian menikah dan dia memiliki rumah, punya rumah tangga, ada anak ya, akhirnya jadi ibu rumah tangga dan sekarang dia jadi seorang trader. Bukan trader biasa Bapak Ibu, tapi trader mancing yang profitable, dan dia ternyata pinter padahal hanya sampai SMP saja pendidikannya ya. Kenapa dia bisa begitu? Ya, bukan tergantung pendidikannya, tapi tergantung keseriusannya, kefokusannya. Bagaimana dia mau untuk belajar dan mau untuk berkembang, nurut dengan rule-rule yang diajarkan. Meskipun pendidikannya tinggi, kalau nggak serius, kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau berkembang juga nggak bisa. Oke, jadi Bapak Ibu nggak perlu harus khawatir, nggak perlu harus minder, nggak perlu harus takut, nggak perlu harus ragu. Apapun latar belakang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih ya senang dengan forex, pengen meningkatkan finansial dengan cara trading, ayo nggak usah ragu lagi ya. Oke, kemudian fakta yang berikutnya adalah besar profit itu tergantung dari modalnya. Jadi bukan modal kecil, profit gede, itu kan mitos ya. Nah, oleh karena itu saya tadi katakan kalau Bapak Ibu sekalian mau terjun di forex tapi modalnya kecil, nggak usah muluk-muluk pengen profit besar, nggak usah muluk-muluk pengen cepet kaya, tapi fokuslah kepada tekniknya, belajar dengan serius ya, tekuni
lakukan trading sesuai dengan rule-nya. Kemudian mulai kalau udah lancar, mulai difokusin lagi untuk mencari income tambahan agar bisa nambahin modalnya. Saya kasih contoh aja Subrutmi ya. Jadi Subrutmi ini kan juga nggak punya modal banyak, tapi dia mau terjun. Yang pertama dia fokuskan adalah di ilmunya. Dia belajar ilmunya dulu. Terus dia nggak punya duit untuk bayar ilmunya. Apa yang dia lakukan? Dia kerja sama saya, bantu saya untuk ngirim sinyal-sinyal di Trading Kompas. Otomatis dia dapat gaji ya. Kemudian dia juga ngikutin lomba-lomba yang saya adakan ya, ngikutin acara-acara di Info dan Edu, dan juga di luar itu saya juga sering mengadakan challenge ya. Otomatis dia dapat hadiah ya. Hadiahnya itu berupa emas ya Bapak Ibu. Itu bisa dijual untuk dia bisa belajar trading. Pertamanya dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia juga dibantu suaminya, dia juga nabung, dia juga ngerjakan ya. Jadi sebelum trading itu dia ngerjain bikin pancingan gitu ya. Kok kebetulan sekali ya bikin pancingan, dan ini namanya mancing gitu ya. Kayaknya udah jalannya dibukain. Dia bikin pancingan ya. Setiap bulan dia dapat kurang lebih 400.000 tambahan income. Nah, itu dia kumpulin ya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga pasti punya ide-ide yang cemerlang lah. Nggak mungkin kan hanya Subrutmi yang punya jalan seperti itu. Saya rasa semua orang pasti kalau mereka mau fokus, mau memikirkan gimana caranya untuk cari income tambahan, semua orang pasti bisa. Nah, di situ Subrutmi itu berani untuk membayar biaya untuk kursusnya. Yang nomor satu memang biaya kursus. Jangan mikir modalnya dulu, karena Bapak Ibu percuma punya modal besar kalau nggak bisa tradingnya juga nanti habis uangnya. Setelah mendapatkan ilmunya, maka dia melakukan trading hanya dengan $10 disenkan ya, $10 saja disenkan. Nah, terus dia tetap kerja, profit dia posting ya. Saya punya grup Info dan Edu. Jadi dia posting, kalau profit diposting di Info dan Edu, kalau profit lagi diposting di Instagramnya, karena dia belajar. Jadi diajarin sama saya tuh nurut banget, diikutin cara-cara saya. Terus seperti itu akhirnya dia ditanyain orang, Mbak, ini kok bisa profit? Dia cerita, karena dia udah belajar jadi bisa jelasin. Cerita seperti ini, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Terus dia seperti itu. Kemudian dimasukkan sama dia di Super Mega Profit. Dia ngajarin juga ya, karena dia praktek juga ngajarin di Super Mega Profit untuk ngajarin klien-kliennya dia. Nah, akhirnya dia dapat komisi. Nah, komisinya itu dibuat nambahin modalnya dia. Akhirnya dia punya banyak gitu ya, punya banyak akun. Sekarang sudah 8 akun. Dia bikin 12 akun, yang 4 itu masih demo. Jadi awalnya itu cuman 1 yang trading beneran, lainnya itu demo. Sekarang dia sudah punya banyak dan modalnya sudah nggak $10 ya, udah lumayan besar. Jadi bukan berarti orang yang punya modal kecil terus nggak bisa sukses. Bisa, tapi ada caranya. Bukan trading ngawur gitu ya, terus dipasang lot gede supaya profitnya gede, terus bingung, nggak punya ilmu tapi punya modalnya itu dikekep gini ya, orang Jawa bilang itu dikekep gini, nggak mau dilepasin, pokoknya minta ilmu gratisan, kemana-mana mau gratisan. Nah, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau memang satu perusahaan ini berbisnis untuk menjual ilmu ya, nggak bisa gitu dimintain gratis ya, nggak bisa, di mana-mana juga harus bayar gitu ya. Kalau memang mau gratis ya harus cari yang memang mau ngasih gratis, misalnya di YouTube ya, belajar sendiri, nggak ada mentornya gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya, kita sebagai seorang trader yang pengen sukses itu harus kita tahu gitu ya, fakta-fakta yang mendukung kesuksesan kita dalam trading forex, supaya kita nggak terkecohkan dengan yang namanya mitos yang justru akan menyesatkan. Kemudian fakta lainnya adalah sukses forex bukan hanya tentang ilmu trading ya. Jadi kalau tadi di mitosnya itu kan dianggap kalau punya ilmu trading yang bagus pasti sukses. Belum tentu. Saya kasih contoh salah satu member yang trading mancing seperti itu ya. Jadi ada banyak sih sebetulnya trading mancing itu yang sukses, tetapi
Ada sebagian itu yang memang nggak ngelakuin sesuai rule, jadi lotnya ditambah, kemudian di averaging banyak, seperti itu, ketahanannya juga kurang gitu, sehingga sempat di dalam kondisi-kondisi fundamental yang membahayakan itu sebagian cukup bahaya dan selamat, ada juga yang akhirnya rugi gitu ya. Nah ketika rugi gitu mereka nggak nyadarin gitu, yang rugi-rugi ini ya satu member itu nggak menyadarin gitu kalau dia ruginya itu mungkin karena kekeliruannya sendiri, itu nggak disadari, tapi justru marah sama yang namanya forex. Saya nggak tahu masih trading lagi atau enggak, tetapi udah memutuskan hubungan dengan kami. Jadi ya meskipun ilmunya bagus, saya bisa, saya sukses, orang banyak bisa, orang banyak sukses, tapi tergantung juga tradernya itu siapa ya, psikologi tradingnya seperti apa ya, baru bisa sukses. Atau bagaimana modalnya, ya mungkin kalau modalnya $10 terus ya dia sukses, bisa trading, bisa profit, sukses untuk dapetin profit, tapi nggak bisa sukses untuk dapetin profit yang banyak karena modalnya cuma $10, ya hidupnya begitu aja, akhirnya nggak bisa merubah kondisi finansialnya ya, akhirnya merasa kok kecil, kok nggak nyucuk, kok repot, udahlah saya nggak usah trading, kerja lainnya juga dapatnya lebih banyak, akhirnya berpikir seperti itu. Oke, yang terakhir adalah profitable atau profit konsisten, artinya tetap bisa ngalami kerugian, tapi dari kerugian kalau kita jumlah kerugiannya kemudian kita bandingkan dengan keuntungannya jauh lebih besar. Itu sudah bisa kita katakan bahwa trading ini profit konsisten karena dia menghasilkan buat kita secara konsisten. Walaupun dalam tradingnya ini sekali-sekali itu ada merah, ada loss, ada rugi-rugi ya. Yang disebut dengan profitable atau profit konsisten, nggak harus kita biru semua, tapi secara akumulasi kita selalu mendapatkan profit. Ya mungkin dalam durasi 1 bulan kita dapat profit, setengah tahun atau dalam 1 tahun. Bisa jadi dalam 1 hari nggak profit, bisa jadi dalam 1 minggu nggak profit, bisa jadi ya dengan satu teknik tertentu gitu orang nggak profit dalam bulan itu. Ya mungkin ada fundamental, masih floating dan lain sebagainya. Tapi nggak selamanya kayak gitu. Ketika dihitung dalam kurun waktu tertentu, ini yang namanya probabilitas Bapak Ibu. Ternyata untung Bapak Ibu. Nah ini luar biasa. Ini kayak bisnis pada umumnya. Kalau kita buka toko, nggak berarti harus setiap hari kita bisa dapat untung ya. Bisa jadi hari itu kita masih rugi karena yang beli nggak banyak, masih tekor dengan pengeluaran kita, dengan sewa tempat dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah 1 bulan atau setelah 1 tahun dihitung ternyata hasilnya profit. Nah ini yang disebut dengan profitable atau profit konsisten. Kemudian kalau durasi itu tentunya nggak bisa dipasti-pastiin. Kayak di trading mancing pun itu nggak bisa dipastiin karena trading mancing ada masanya, ada masa panen, ada masa ya mengelola profit ya seperti itu. Jadi nggak selamanya kita profit, tapi kadang-kadang itu kita nggak profit ya. Tapi setelah kita akumulasi ternyata kita untung gitu. Nah inilah yang disebut dengan profit konsisten. Nggak bisa ditentukan kapannya, sebanyak apa ya. Walaupun sesekali kita bisa dapat yang namanya jackpot ya, satu hoki yang luar biasa, wah ternyata kita bisa untung luar biasa besar. Tetapi nggak bisa itu selalu kita harapkan ya. Setelah ngalamin seperti itu mau lagi nggak bisa, akan balik lagi kepada keuntungan yang wajar ya. Oke. Nah dengan memiliki pemikiran profit konsisten atau profitable, pemikiran kita itu benar ya, maka kita akan memiliki ilmu, kemudian kita akan gunakan sesuai dengan aturan ya. Kalau kita tahu profitable, profit konsisten ya, kita bisa ngalamin kerugian, maka kita akan melakukan teknik trading yang kita punyai itu sesuai aturan. Karena kita akan tahu gitu ya, kalau nggak sesuai aturan ini bakalan jadi berbahaya. Udah nggak profitable lagi, udah nggak profit konsisten lagi ya. Kemudian dengan mengetahui hal ini, maka kita akan memiliki sebagai trader ya jiwa yang besar untuk bisa menerima yang namanya
kerugian itu, untuk bisa menerima yang namanya resiko itu. Kalau kita udah jalani dengan cara yang benar, terus kalau kita tetap masih ngalamin resiko, tentunya resiko itu sudah terukur gitu ya. Dari awal kita udah tahu, udah ngerti gitu, kalau bakalan satu saat bisa ngalami hal ini, ngalami kerugian, maka kita memiliki jiwa yang besar gitu ya, bisa menerima gitu, nggak stres, nggak marah, terus nggak dibuang ilmunya terus cari ilmu yang lain, toh nanti juga ketemu yang kayak gitu lagi, karena memang ini faktanya gitu ya. Jangan mempercayai mitos Bapak Ibu. Kemudian dengan memiliki pemikiran yang benar mengenai profitable dan profit konsisten, maka kita akan memiliki satu psikologi, yaitu sabar ya, sabar untuk menerima profitnya ya. Mungkin nggak bisa hari ini, tapi bisanya besok ya, atau kapan ya, tergantung strateginya masing-masing gitu ya. Kalau di trading mancing ya bisa hari ini nggak profit, besoknya profit, atau minggu ini nggak profit, minggu depannya profit, bisa seperti itu. Nah, kalau sudah kita paham, yang paling penting sudah profit konsisten, maka kita akan bisa sabar untuk menunggu profitnya, untuk menerima profitnya. Mau besar, mau kecil, kita terima. Mau lama, mau cepet, kita terima. Yang paling penting profit konsisten, nggak sampai loss, hilang semua uang kita, nggak sampai rugi habis MC. Kalau kerugian-kerugian yang wajar yang sudah kita ketahui sejak awal, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena demikianlah faktanya kita trading. Oke? Baik Bapak Ibu, demikianlah mengenai mitos dan fakta dari dunia trading forex. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Bye-bye.